Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran kali ini dan masih bersama Bapak Muhammad Amin Natsir, salah satu guru praktikum dari PLP Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran geografi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa dicukupkan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan, karena pada saat ini masih adanya pandemi Corona 2019 atau COVID-19. Jadi tetap pakai masker dan tetap di rumah saja. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, anak-anak dipersilakan untuk mengabsen terlebih dahulu di e-learning yang telah disediakan, dan apabila ada yang izin ataupun yang sakit, silakan kalian hubungi Bapak melalui WhatsApp ataupun via telepon. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita bereskan terlebih dahulu, buku-bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, dan jangan lupa pahami yang nanti Bapak akan jelaskan. Sebelum kita melanjut pada kegiatan pembelajaran berkaitan pada materi kali ini, kita akan sedikit mengulang berkaitan dengan pembelajaran yang telah kita laksanakan. Kemarin kita belajar berkaitan dengan pertambangan, lalu ada lagi berkaitan dengan persebaran sumber daya alam kehutanan, lalu ada lagi berkaitan dengan persebaran serta pengelolaan sumber daya Terakhir kita belajar mengenai persebaran serta pengelolaan sumber daya pariwisata. Nah, masih pada ingat kan berkaitan dengan materi-materi tersebut? Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi materi berkaitan dengan persebaran dan pengelolaan sumber daya. Nah, untuk sekarang berkaitan dengan sumber daya kelautan. Nah, kita akan sedikit pergi menuju lautan yang sangat luas, dan kita akan sedikit menyelam berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di dalam lautan dan lain sebagainya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut pada materi pada kali ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar serta kompetensi inti berkaitan dengan mata pelajaran kali ini. Yang pertama berkaitan tujuan pembelajaran. Kita diharapkan mampu mengenal dan memahami sebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Lalu kita mampu menganalisis persebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Lalu mampu memahami dan menunjukkan persebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Dan yang terakhir, berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, dan terampil menganalisis persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, berkaitan dengan kompetensi dasar yang akan kita harapkan pada kesempatan kali ini, yang pertama berkaitan dengan kompetensi inti terlebih dahulu, membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Lalu berkaitan dengan kompetensi dasarnya, menganalisis, sebaran, dan mengelola sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, baik, diharapkan nanti kita apabila telah selesai membahas atau selesai belajar mengenai persebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, diharapkan kita mampu dan paham atau serta lulus berkaitan dengan kompetensi dasar serta kompetensi inti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut kepada materi inti berkaitan dengan persebaran dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, di sini Bapak menampilkan beberapa berkaitan dengan infografis potensi kelautan di Indonesia. Nah, yang pertama nih,
ada berkaitan dengan Indonesia kaya potensi kelautan dan perikanan. Di sana dijelaskan berkaitan dengan infografisnya. Yang pertama, dari 17.000 lebih pulau di Indonesia, jumlah pulau yang sudah bernama dan terkoordinat yang sudah didaftarkan ke PBB mencapai 16.000 pulau. Kurang lebih 16.000 pulau pada tahun 2017. Nah, lalu Indonesia memiliki 21.000 km garis pantai. Selain itu, luas wilayah perairan di Indonesia mencapai 6,32 juta kilometer persegi. Sangat luas sekali ya, dan sangat panjang sekali berkaitan dengan garis pantai di Indonesia. Nah, selanjutnya ada nih nilai ekspor produksi perikanan. Nah, jika dihitung dari 2016 sampai 2007, nih tahun 2016 saja mencapai 3,78 miliar US dollar. Lalu berkaitan 2017 ada peningkatan yang awalnya 3 miliar, sekarang 2017 mencapai 4.009 miliar US dollar. Selanjutnya, komoditas yang meningkat nilai ekspornya. Yang pertama ada tuna, tongkol dan cakalang, lalu ada rajungan, kepiting, lalu ada cumi, sotong serta gurita, lalu yang terakhir ada rumput laut. Nah, semua potensi-potensi ini seluruhnya terdapat di Indonesia. Yang terakhir, pendapatan pajak sektor perikanan. Dari tahun 2014 sampai 2017 ditemukan data pada tahun 2014 saja mencapai 734 miliar rupiah, dan pada tahun 2017 mencapai 17 juta atau 17 miliar rupiah. Nah, bisa kita hitung banyak sekali potensi-potensi kelautan serta perikanan di Indonesia. Lanjut ya, masih berkaitan dengan infografis kelautan di Indonesia. Nah, di sini berkaitan dengan potensi kemaritiman di Indonesia nih. Dimulai dari poin yang paling atas, potensi perikanan mencapai 32 miliar US dollar, sampai ke potensi pengembangan pariwisata, pengembangan transportasi laut mencapai 20 miliar US dollar. Sangat banyak sekali ya jika kita lihat dari nominalnya saja. Lanjut, berkaitan dengan wilayah, 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yakni sekitar 95,181 km. Lalu untuk jumlah produksi perikanan Indonesia menempati urutan ketiga dunia, dan tahun 2013 melampaui target mencapai 19,66 juta ton. Nah, untuk 20% besar sumbangan terumbu karang di Indonesia bagi laut dunia. Nah, 20% terumbu karang di dunia itu 20%-nya berada di Indonesia. Jadi bisa dikatakan banyak sekali terumbu karang yang sangat berpotensi bagi perkembangan kemaritiman di Indonesia. Lanjut nih, kisaran 40 juta orang berkesempatan bekerja di sektor kelautan. Lalu baru 10% pemanfaatan cekungan minyak dari 40 cekungan yang ada. Nah, nilai perekonomian di laut Indonesia diperkirakan mencapai 36.000 triliun hingga 60.000 triliun per tahun. Banyak sekali ya berkaitan dengan potensi kemaritiman maupun kelautan di Indonesia. Nah, jadi bagaimana pendapat anak-anak berkaitan dengan infografis kali ini? Sudah banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil berkaitan dengan infografis kali ini. Nah, ini infografis ini sebagai pengetahuan dasar kalian berkaitan dengan kemaritiman maupun kelautan di Indonesia. Nah, lanjut ya. Sekarang kita akan mencoba belajar berkaitan dengan kelautan atau kemaritiman. Dari definisinya, sumber daya laut merupakan sumber daya alam yang meliputi ruang lingkup yang luas, lalu mencakup kehidupan laut, baik itu flora, fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut. Mulai dari perairan dalam sampai daerah pasang surut pantai dan sampai pula muara yang sangat luas. Nah, jadi pada dasarnya sumber daya laut itu dimulai dari perairan yang dalam hingga daerah pesisir pantai atau daerah pasang surut pantai, lalu sampai juga ke muara.
Nah, laut merupakan salah satu bagian terbesar dari bumi. Laut merupakan daerah yang sepenuhnya dikelilingi oleh air. Nah, pada dasarnya air di sini berkaitan dengan air asin. Lanjut ya, sudah mulai paham berkaitan dengan pengertian sumber daya laut dan berkaitan dengan laut. Nah, di sini manfaat dari sumber daya laut itu apa sih? Nah, secara poin-poinnya di sini manfaat sumber daya laut itu terdapat 4 poin. Yang pertama, sebagai tempat tersedianya rumput laut untuk bahan makanan, obat-obatan, potensi hewani seperti ikan, moluska, kerang, dan bahan kosmetik. Lalu tempat objek wisata bahari. Selain itu, sebagai potensi transportasi antar pulau. Dan yang terakhir, tempat adanya sumber mineral berbagai bahan tambang. Jadi, pada dasarnya sumber daya laut itu tidak hanya ikan saja, bisa dengan hal-hal yang lainnya. Seperti di sini telah dijelaskan, wisatanya ada, transportasinya juga bisa, sebagai sumber mineral dan bahan pertambangan juga bisa. Banyak sekali potensi laut yang bisa kita olah dan bisa kita kembangkan, terutama di Indonesia. Nah, lanjut ya, sekarang berkaitan dengan potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia itu ada apa aja sih? Yang pertama, berkaitan dengan perikanan. Yang kedua, berkaitan dengan pertambangan. Yang selanjutnya berkaitan dengan perhubungan, lalu berkaitan dengan pariwisata, dan yang terakhir berkaitan dengan budidaya lain. Kita mulai dari perikanan di sini ya. Nah, perikanan, laut Indonesia sangat luas, mencapai 3,5 juta kilometer persegi. Lalu jumlah nelayan banyak. Menurut KKP pada tahun 2020 saja mencapai 1,4 juta orang. Lalu berkaitan dengan produksi mencapai 6,1 juta ton per tahun atau 60 triliun rupiah. Nah, ini bisa dilihat apabila di persentasekan di PDB nasional, produksi perikanan atau produksi perikanan mencapai 3%. Lalu lautan Indonesia kaya akan ikan, terutama pada wilayah The Coral Triangle. Nah, wilayah ini banyak terdapat potensi-potensi perikanan. Nah, apabila kita lihat nanti akan kita temukan di mana sih letak The Coral Triangle ini. Nah, lalu potensi tangkapan seluruh lautan Indonesia mencapai 6,5 juta ton per tahun. Lalu jenis ikan tangkapan sangat beragam, mulai dari tongkol, cakalang, tuna, teri, kakap, kembung, lalu ada makarel, baronang, tenggiri, balanak, dan lain sebagainya. Banyak sekali potensi perikanan di Indonesia. Tidak hanya ikan-ikan yang telah disebutkan tadi ya, banyak sekali jenis-jenisnya juga. Namun karena terlalu banyak tidak bisa masuk kepada informasi ini. Nanti kalian bisa cari lagi berkaitan dengan perikanan. Lalu jenis tangkapan lainnya ada juga nih, ada berkaitan dengan moluska, kerang, mutiara maupun teripang. Nah, ini berkaitan dengan apa yang tadi disebutkan, berkaitan dengan The Coral Triangle. Nah, Indonesia ini pada dasarnya berada pada wilayah The Coral Triangle ini, segitiga koral. Nah, di sini pada wilayah Misol, Raja Ampat, Pulau. Nah, di sini merupakan wilayah yang sangat berpotensi sekali dalam tadi sumber daya perikanan, karena di sini surganya terumbu karang, surganya ikan-ikan yang ada di daerah kelautan Indonesia. Nah, di sini ada juga daftar negara penghasil ikan terbesar di dunia pada tahun 2018 menurut Indiascope. Nah, Indonesia menempati pada posisi ketiga, dan posisi pertamanya ada Cina, lalu keduanya ada India, keempat ada Peru, dan yang terakhir posisi kelima ada USA atau Amerika Serikat. Nah, namun apabila kita lihat Indonesia pada posisi ketiga ya, padahal tadi sudah disebutkan kelautan Indonesia sangat luas sekali. Jadi yang perlu kita lakukan adalah dengan mengolah atau mengelola perikanan yang ada di Indonesia dan memanfaatkannya untuk bangsa kita sendiri. Nah, di sini berkaitan dengan peta potensi ikan perairan di Indonesia. Nah, dimulai dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, semuanya berpotensi sekali pada sektor perikanan. Dimulai dari tuna mata besar, cakalang, tuna sirip biru dan lain sebagainya, dan semua ikan-ikan di sini sangat memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan bisa bermanfaat untuk perekonomian maupun untuk bangsa kita sendiri.
Lanjut nih berkaitan dengan pertambangan dan energi. Tadi sudah perikanan. Lanjut kita sekarang berkaitan dengan pertambangan dan energi. Nah, potensi migas di Indonesia 70% terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai, dan terdapat 530 anjungan lepas pantai. Lalu kaya akan mineral berkaitan dengan emas, perak, timah, mangan, pasir, kuarsa, monazit, zikon, nodul, mangan, kromit, dan biji besi. Lalu potensi migasnya sangat tinggi juga berkaitan dengan arus laut, gelombang, maupun pasang surut. Nah, sumbangannya terhadap PDB mencapai 8% pada tahun 2018. Nah, apabila kita lihat pada data di sini, perlu kita garis bawahi ya, potensi migas 70% berada di wilayah pesisir dan lepas pantai. Otomatis apabila kita lihat 70% di sini berarti sangat banyak sekali ya pertambangan dan sumber energi di Indonesia. Dan tadi berkaitan dengan wilayah perairan yang sangat luas yang ada di Indonesia, sebenarnya Indonesia banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita kembangkan berkaitan dengan kelautan. Nah, di sini berkaitan dengan pembangkit listrik terbarukan dan pertambangan migas. Apabila kita lihat ya dari sebelah kirinya dulu, nah ini merupakan salah satu pembangkit listrik terbarukan berkaitan dengan pembangkit listrik dari pemanfaatan arus laut. Nah, ini berada di daerah Pulau Flores dan Pulau Adonara. Nah, apabila kita bisa bisa kita memanfaatkan dengan menggunakan energi atau menggunakan teknologi yang tinggi, maka pada dasarnya bisa sangat bermanfaat sekali. Jadi tidak hanya berpatok pada sumber daya yang terbatas atau tidak dapat diperbarui. Jadi pada dasarnya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya energi terbarukan dan sumber daya energi yang bisa diperbarui atau tidak terbatas. Nah, lanjut nih berkaitan dengan pertambangan. Nah, di sini ada salah satu jenis kegiatan pertambangan migas yang berada di daerah atau di wilayah laut lepas. Lanjut nih selanjutnya berkaitan dengan perhubungan. Nah, bentuk negara kepulauan dan lautan yang luas, lalu Indonesia merupakan negara yang sangat strategis karena dilalui oleh pelayaran internasional. Selanjutnya memiliki 2.393 pelabuhan resmi menurut Departemen Perhubungan. Nah, diantaranya ini ada Tanjung Priuk, lalu ada Merak, Tanjung Perak, Bakuhening, Ketapang, Sunda Kelapa, dan Batam Center. Nah, ini salah satu pelabuhan yang ada di Indonesia ya. Dimulai dari ini, pelabuhan tersibuk di Indonesia adalah pelabuhan Tanjung Priuk. Lalu ada Batam Center, lalu ada di sini berkaitan dengan pelabuhan yang masih ada di Batam juga, dan yang terakhir ada pelabuhan yang ada di Sorong. Selanjutnya berkaitan dengan pariwisata. Nah, potensi wisata pantai pada dasarnya banyak sekali ya, karena tadi sudah disebutkan juga panjang pantai di Indonesia atau garis pantai di Indonesia merupakan salah satu garis pantai terpanjang di dunia, sehingga pariwisata pantai bisa sangat bermanfaat bagi sektor pariwisata. Salah satunya nih ada Ancol, lalu di dekat dengan wilayah Tasikmalaya ada Cipatujah, Pangandaran, dan masih banyak sekali. Selanjutnya berkaitan dengan wisata laut, wisata pulau. Ada Kepulauan Seribu, ada Krakatau, Karimun Jawa, Raja Ampat, Komodo, dan lain sebagainya. Lalu berkaitan dengan potensi wisata bawah lautnya, ada Bunaken, Wakatobi, Bali, Derawan, dan masih banyak sekali. Jadi bisa apabila kita lihat di sini, pariwisata merupakan sektor yang sangat menguntungkan bagi sumber daya kelautan. Nah, ini salah satu ada beberapa contoh berkaitan dengan potensi kelautan yang ada di Indonesia. Pertama dari Ancol ya. Lalu ada Wakatobi, ada Raja Ampat, lalu terakhir ini pantai apa? Salah satu pantai Pangandaran. Nah, selanjutnya potensi sumber daya kelautan lainnya. Di sini ada mangrove, rumput laut, garam, lalu ada kerang mutiara. Nah, apabila kita lihat di sini pada dasarnya semua sumber daya yang berasal dari laut ini sangat bermanfaat sekali dan bisa kita gunakan sebagai potensi sumber daya yang bisa bermanfaat untuk bangsa kita. Mulai dari mangrove merupakan salah satu wilayah atau salah satu hutan yang ada di pesisir pantai yang bisa kita manfaatkan sebagai destinasi wisata, sebagai tempat ikan untuk
bereproduksi dan lain sebagainya. Lalu ada rumput laut, lalu selanjutnya ada garam, lalu yang terakhir ada kerang mutiara. Nah, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan yang berkelanjutan, kondisi tangkap lebih yang terjadi pada beberapa kawasan laut di Indonesia tidak hanya disebabkan karena penangkapan yang berlebihan, tetapi juga disebabkan oleh kualitas ekosistem laut sebagai habitat ikan yang mengalami kerusakan dan pencemaran. Nah, pada dasarnya kita juga sudah ketahui banyak sekali laut-laut yang ada di Indonesia yang mengalami kerusakan karena disebabkan oleh pencemaran, eksploitasi secara berlebihan dan lain sebagainya. Untuk mengatasinya perlu adanya pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan lestari tanpa mengurangi kebutuhan saat ini dan masa depan dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Nah, berkaitan dengan penataan sistem perikanan, penataan kembali sistem perikanan nasional misalnya dengan membatasi hasil tangkap, penangkap ikan dengan dengan alat ramah lingkungan. Lalu sumber daya kelautan Indonesia harus dikelola dengan baik, diawasi dan dikontrol dengan berbagai upaya berkelanjutan sumber daya kelautan yang lestari. Nah, ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan dalam mengatasi atau menangani pengelolaan sumber daya kelautan sehingga menghasilkan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Selain itu juga ada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Nah, perlu peningkatan kesejahteraan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Masyarakat yang berpendidikan tinggi diharapkan memiliki kepedulian terhadap lingkungan agar dapat memenuhi kehidupan untuk saat ini dan masa depan dengan cara berkelanjutan. Jadi, para akademisi, para sarjana-sarjana atau para sumber daya atau para individu yang terdidik maupun pendidik bisa ikut serta dalam mengelola sumber daya kelautan sehingga potensi yang ada di Indonesia berkaitan dengan kelautan bisa bersifat berkelanjutan dan bisa bermanfaat untuk bangsa kita sendiri. Yang selanjutnya ini pembudidayaan ikan. Nah, untuk mengurangi ketergantungan terhadap ikan laut perlu adanya pembudidayaan ikan seperti keramba maupun tambak. Memiliki kelebihan dibandingkan dengan penangkapan ikan di laut. Nah, pada dasarnya untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya berlebihan, salah satunya dengan upaya ini, pembudidayaan. Karena ini upaya yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak harus menerus bergantung kepada alam. Jadi kita bisa mengolah dan membudidayakan ikan secara buatan. Nah, baik, untuk pertemuan sekarang sudah sampai di sini saja. Tadi kesimpulannya, pada dasarnya kelautan di Indonesia itu sangat banyak sekali dan sangat berpotensi untuk keberlangsungan bangsa kita. Tadi diantaranya potensi-potensinya yang berkaitan dengan perikanan, lalu berkaitan dengan pertambangan dan energi, lalu berkaitan dengan berkaitan dengan transportasi, dan yang terakhir berkaitan dengan budidaya lainnya. Nah, untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Dan untuk tugasnya, Bapak harap kalian mencari lagi potensi-potensi berkaitan dengan sumber daya kelautan yang ada di Indonesia sebanyak-banyaknya. Ingat ya, sebanyak-banyaknya potensi sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Selain itu juga silakan kalian buat peta berkaitan dengan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, jadi silakan kalian bagi kelompok berdasarkan sumber daya kelautan, sumber daya kehutanan, sumber daya pertambangan, maupun sumber daya pariwisata, dibagi menjadi 4 kelompok. Dan dari masing-masing kelompok silakan membuat peta persebaran sumber dayanya masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya dikumpulkan ke-4 tugas ini atau dikumpulkan tugas-tugas ini. Dan untuk pertemuan sekarang Bapak cukup akhiri. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.